Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 316 situasinya kritis. Merindukan. Semua pengawal berlutut tanda hormat. Feng Jiu melirik sejenak ke arah halaman yang dijaga ketat itu, lalu menatap para penjaga dan memberi perintah, tanpa izinku, tidak seorang pun boleh mendekati halaman itu. Setelah berbicara, dia segera bergegas masuk. Ya. Semua penjaga menjawab dan menunggu sampai dia masuk ke ruangan sebelum mereka berdiri. Beberapa orang di ruangan itu yang mendengar keributan di luar segera keluar untuk menyambutnya. Ketika dia melihatnya, Pak Tua Feng hampir menangis. Feng kecil, kau akhirnya kembali, ayahmu, he. Kedok kuat yang selama ini ia tunjukkan dengan paksa di depan orang lain hancur dalam sekejap saat ia melihatnya. Mengungkapkan ketakutan dan kekhawatiran yang selama ini ia tekan dengan paksa, suaranya tercekat, matanya merah saat air mata menggenang dan mengalir di wajahnya. Feng Jiu melangkah maju untuk mendukungnya dan berbicara dengan nada yang dipenuhi rasa bersalah, kakek, ini semua salah Feng kecil, pulang terlambat. Tidak, senang sekali kau kembali. Senang sekali kau kembali. Feng kecil, cepatlah, lihatlah ayahmu. Pak Tua Feng menyeka air matanya dan menuntunnya masuk ke dalam kamar. Begitu memasuki ruangan, Feng Jiu segera masuk dan ketika melihat lelaki itu berbaring miring, wajahnya langsung berubah. Dia melangkah lebar ke sisi tempat tidur dan segera memeriksanya. Semakin dia memeriksa, semakin dia merasa khawatir dan terkejut. Melihat ekspresinya yang muram, Pak Tua Feng yang dibantu oleh Guan Xilin tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan nada khawatir, bagaimana keadaannya? Apakah dia bisa diselamatkan? Ketika menanyakan hal ini, hatinya dipenuhi dengan rasa takut, dia sangat takut bahwa hasilnya adalah dia akan mengirim putranya sendiri. Kondisinya sangat kritis. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang saat berbicara dan dengan cepat mengeluarkan beberapa perkakas dari tempatnya sambil berkata, kakak, kemarilah dan bantu aku. Pertama-tama aku harus mencabut anak panah itu. Baiklah. Guan Xilin segera menjawab sambil melangkah maju untuk membantunya. Leng Hua, bantu aku mengambil baskom berisi air bersih. Ya. Leng Hua segera menjawab dan segera berbalik dan keluar untuk mengambil baskom berisi air bersih. Pak Tua Feng tidak dapat berbuat banyak dan dia hanya bisa berdiri di satu sisi dan menonton dengan cemas. Dia hanya bisa melihat Feng Jiu mencuci kedua tangannya terlebih dahulu sebelum memotong pakaian di punggung ayahnya. Dia melihat anak panah itu dan alisnya sedikit berkerut. Ini adalah anak panah berduri, jika ditarik keluar secara langsung, potongan daging yang besar pasti akan ikut tercabut. Pada saat itu, menghentikan aliran darah hanya akan memperlama keadaan dan mungkin akan semakin memperumit situasi. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengeluarkan pisau kecil dan memotong daging di sekitar anak panah sambil dengan hati-hati menggeser anak panah sedikit. Darah segar tumpah, dengan sedikit warna hitam. Guan Xilin melihat bahwa mata panah berduri yang keluar sedikit demi sedikit telah menusuk beberapa daging, dan pada saat terakhir ketika ia berhasil mencabutnya, ia segera menuangkan obat hemostatik ke dalam lubang kecil di punggungnya. Sebotol penuh obat hemostatik dituangkan untuk menghentikan pendarahan lebih lanjut dari luka tersebut. Feng Jiu mengobati lukanya dengan sederhana, sambil mengambil sebuah alat tajam dan kecil yang tampak seperti pipa baja. Ia kemudian memberi instruksi, baringkan dia dan potong bagian depan jaketnya. Guan Xilin segera mengikuti perintahnya dan minggir setelah dia melakukannya ketika dia melihatnya dengan cepat menusukkan benda tajam itu ke dada Feng Xiao. Melihat ini, dia tertegun dan terkejut dan dia hampir berteriak keras. Semburan darah segar menyembur keluar melalui pipa baja dan memercik ke seluruh tubuh Feng Jiu. Dia melihatnya mengalirkan ki spiritual ke dada ayahnya, dan setelah melihat ayahnya menyemburkan darah segar dari mulutnya, barulah dia memblokir pipa baja itu dan segera mencabutnya serta merawat lukanya. Pak Tua Feng hanya merasa bahwa semua yang ada di depannya berwarna merah darah karena aroma darah segar memenuhi seluruh ruangan. Bau badan yang kuat ditambah dengan situasi Feng Xiao membuatnya bahkan tidak dapat berdiri dengan benar tetapi pada saat ini, ada suara yang terdengar dari luar.